warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Dayanti dengan NPM 2023060023 dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia dan implementasi wawasan Nusantara. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat, sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra India dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Ada beberapa fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama yaitu Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Wawasan Nusantara menjadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai kecakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air. Indonesia sebagai salah satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ada dua, yaitu yang pertama, tujuan nasional dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Baik, selanjutnya mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus mencermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tadi penjelasan mengenai wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia dan implementasi wawasan Nusantara. Jadi, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayahnya yang sebagian besar adalah wilayah perairannya yang mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain, yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Maka dengan begitu kita dapat mempererat rasa persatuan
di antara penduduk Indonesia yang saling Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.